Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Antika Nuraini, NIM E 2019-2030. Saya dari Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Video kali ini saya akan menganalisis 3 video yang telah diupload di channel YouTube Dr. Abdullah bin Hafiz LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Nantinya di sini saya akan menganalisis tentang kajian pengantar ilmu ekonomi, pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam dan juga uang serta fungsi uang. Materi yang pertama yaitu tentang kajian pengantar ilmu ekonomi. Jika kita berbincang dan berbicara tentang ekonomi, pastinya tidak asing lagi di telinga kita. Mengapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita selalu terkait dengan kegiatan ekonomi. Contohnya seperti kita membeli suatu barang ataupun kita menjual suatu barang. Itu termasuk dari kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu ekonomi? Ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani oikos dan nomos, di mana oikos ini memiliki arti rumah dan nomos memiliki arti tatanan. Jika digabungkan antara oikos dan nomos memiliki pengertian pengelolaan rumah tangga. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Ada 3 macam dari ilmu ekonomi. Ada ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan juga ada ilmu ekonomi teori. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah ataupun negara pada suatu masa tertentu. Contohnya yaitu ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Yang kedua, yaitu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Contohnya yaitu adalah ekonomi perusahaan, moneter, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ilmu ekonomi ini ada 2 jenis. Yang pertama ada ilmu ekonomi mikro dan juga ada ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro ini adalah sebuah cabang ilmu yang hanya membahas tentang perekonomian yang secara sempit saja, tidak dengan keseluruhan. Sedangkan ilmu ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ada 6 konsep dasar dari ekonomi makro. Yang pertama pendapatan dan pengeluaran, yang kedua pengangguran, yang ketiga inflasi dan deflasi, naiknya secara terus-menerus suatu harga atau menurunnya secara terus-menerus suatu barang. Yang ketiga ada uang dan fungsinya, ada pengangguran, ada permintaan agregat dan penawaran agregat, dan yang terakhir adalah keseimbangan IS dan LM. Materi yang kedua yaitu tentang pengangguran. Apa itu pengangguran? Adakah di Indonesia pengangguran itu orang yang menganggur? Angka dalam Indonesia apakah besar angka penganggurannya? Kita simak berikut ini. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja pada usia 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan namun masih belum mendapatinya. Ada 4 macam pengangguran. Yang pertama ada pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan juga ada pengangguran setengah penganggur.
Apa itu pengangguran terbuka? Pengangguran terbuka adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki keinginan untuk bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan. Yang kedua yaitu adalah pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah ketika pekerja menjadi pengangguran pada waktu-waktu tertentu dalam setahun ketika permintaan turun. Dan yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Dan ada 4 jenis pengangguran. Yang pertama yaitu adalah pengangguran friksional, yang kedua siklikal, yang ketiga struktural, dan yang keempat adalah pengangguran teknologi. Yang pertama adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang bersifat sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dan pembuka lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sebagai permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah keadaan di mana menganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh pembuka lapangan kerja. Selanjutnya adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah kehilangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi. Perkembangan tersebut dapat berupa perubahan dari tenaga kerja otot menjadi mesin atau perubahan menggunakan komputer. Lalu, apa dampak dari adanya pengangguran pada suatu daerah ataupun suatu negara? Dampaknya yaitu yang pertama adalah menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan permintaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tindak kriminal meningkat. Yang kesepuluh, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang 11, upah yang rendah. Ini ada dampak pengangguran di sini yang telah disebutkan adanya terjadinya kemiskinan. Mengapa dengan pengangguran itu akan terjadi kemiskinan? Karena jika kita tidak bekerja, jika kita hanya menganggur saja di rumah, maka kita tidak akan mendapatkan penghasilan, tidak akan mendapatkan sebuah uang yang nantinya bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, di mana nantinya uang ini sangat berpengaruh pada hidup kita dan sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita makan, kita pakai baju ataupun apa itu memerlukan uang. Nah, di sini ada yang namanya ada dampak yang disebutkan yaitu kurang gizi. Ini adalah salah satu dari dampak pengangguran. Nanti orang yang tidak bekerja itu akan makan apa? Hanya mengemis saja itu tidak baik. Karena di agama Islam dilarang untuk mengemis. Kita diajarkan untuk berusaha terlebih dahulu. Dan tadi telah disebutkan bahwasanya dampak dari pengangguran ini juga ada tindak kriminal meningkat. Mengapa? Apa hubungannya pengangguran dengan tindak kriminal meningkat? Ada hubungannya. Apa hubungannya? Yaitu ketika seseorang menganggur namun dia memiliki kebutuhan yang banyak serta keinginan yang banyak, maka dia akan menggunakan berbagai cara untuk memperoleh apa yang dia inginkan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun yang lainnya. Ini akan terjadi jika seseorang tidak mau berusaha mencari pekerjaan, maka dia akan mencari sebuah cara di mana nantinya bisa dapat uang banyak tapi kita nggak usah susah payah bekerja gitu. Jadinya di negara kita nanti akan tidak aman jika banyak orang yang menganggur. Lalu, apa penyebab dari pengangguran?
Penyebab dari pengangguran yaitu tidak sebanding antara penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Perubahan teknologi ini juga merupakan penyebab dari pengangguran, karena ini sudah dengan bertambahnya zaman, ini sudah banyak sekali perusahaan yang tidak menggunakan tenaga kerja dengan banyak. Maksudnya seperti kita baju, banyak yang menyablon apa itu sudah menggunakan komputer, tidak perlu dengan tangan atau dengan tenaga kerja dari orang, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Beda dengan dahulu, jika mesin itu masih belum teknologi masih belum berkembang, itu yang dibutuhkan adalah banyak tenaga kerja yang dibutuhkan pada perusahaan. Beda dengan saat ini. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan, pastinya ini juga menjadi penyebab dari pengangguran. Mengapa? Karena nggak mungkin dong seperti ini. Seperti misalnya seseorang sudah lulus SMP ataupun SMA, ini kan sudah umur 15 sampai 64 tahun, masuk dalam lingkup itu. Jadinya orang ini mencari pekerjaan itu masih membutuhkan waktu, masih mencari bagaimana ini ada di mana ini lowongannya. Kok tidak ada lowongan sama sekali, pasti dia itu bakal mencari dari yang bisa ditempel-tempel di sosmed begitu. Lalu bagaimana cara mengatasi agar pengangguran ini tidak terjadi dan bahkan menurun di negara kita? Yang pertama yaitu cara mengatasinya menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Informasi lowongan kerja, maksud dari informasi lowongan kerja ini bagi siapapun yang membuka lamaran pekerjaan. Jangan hanya ayo di sini buka lamaran pekerjaan, ayo di sini sapa-sapa, jangan hanya begitu. Tapi kita gunakan dengan majunya teknologi, kita gunakan teknologi ini sebagai penyebar dari lowongan pekerjaan yang nantinya bisa dilihat dari setiap orang. Bisa lewat sosmed seperti Instagram, Facebook, Twitter, seperti halnya seperti itu. Selain itu juga bisa menempel brosur-brosur atau semacam poster-poster tentang lamaran pekerjaan agar yang lewat itu bisa membaca dan memberitahu kepada orang yang sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga yaitu membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Nah, ini sangat penting sekali, apalagi bagi mahasiswa yang mengambil jurusan ekonomi dan bisnis Islam. Itu sangat penting buat kita untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kita impikan itu jangan hanya kita akan mencari pekerjaan, namun bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan untuk para pekerja agar kita membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membantu pertumbuhan negara kita agar lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi, agar tidak terjadi kemiskinan di negara kita. Yang keempat yaitu meningkatkan peredaran modal usaha. Ini peredaran modal usaha bisa melalui bank-bank yang ada di Indonesia, bisa simpan pinjamnya itu bisa diperlancar lagi gitu. Terus yang kelima yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan. Telah saya sebutkan tadi bahwasanya keterampilan yang kita miliki, kompetensi yang kita miliki, kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Jangan takut gagal, ya udah coba aja dulu, pasti aja ada jalan yang baik. Rezeki, karena rezeki sudah diatur oleh Allah. Kita harus memiliki jiwa kewirausahaan di dalam hati kita semua, agar kita juga membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Yang terakhir adalah transmigrasi. Lalu bagaimana pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam? Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam itu ada dua. Ada pengangguran jabariyah atau terpaksa, dan juga ada pengangguran hiyariyah atau pilihan. Pengangguran jabariyah adalah pengangguran di mana seorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Banyak sekali ya sekarang karena dampak dari COVID-19, banyak sekali karyawan-karyawan yang di PHK. Padahal dia tuh udah ingin dia itu berhenti dari pekerjaan itu, karena itu adalah salah satu mata pencarian mereka. Kita doakan semoga negara kita seperti dahulu kala baik-baik saja, tidak ada COVID-19 seperti ini. Biarlah COVID-19 ini cepatlah berlalu.
Yang kedua, yaitu pengangguran jariah atau pilihan adalah seorang yang punya potensi dan kemampuan untuk bekerja tapi memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan sehingga menjadi beban orang lain. Ini pastinya banyak sekali ya orang yang menganggur ini padahal dia punya kompetensi tapi dia tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dia hanya duduk saja mengandalkan orang tua untuk memenuhi kebutuhannya. Itu jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Kita sebagai generasi muda harus mencetak lapangan pekerjaan baru, membuka lapangan pekerja baru, dan kita sebagai generasi muda harus bersiap untuk menjajah diri kita sendiri. Maksudnya kita melawan nafsu kita sendiri agar kita tidak bermalas-malasan dan kita selalu produktivitas dan kita harus disiplin kerja keras. Materi yang ketiga yaitu adalah uang. Apa itu uang? Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang ini ada jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Menurut bahan pembuatannya itu ada dua, ada uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah logam yang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi dan biasanya diterbitkan oleh pemerintah. Ini biasanya terbuat dari logam, perak, perunggu, emas, seperti itu. Yang kedua yaitu adalah uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran yang menyerupai kertas. Ini contohnya seperti 10.000, 1.000, 5.000, 50.000, seperti itu. Yang kedua adalah jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan berlaku sebagai pembayaran yang sah, yaitu adalah uang yang setiap hari kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membeli tempe, tahu, nasi. Nah, itu adalah uang kartal. Yang kedua itu adalah uang giral. Uang giral ada dana yang disimpan pada bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk pembayaran dengan perantara cek, giro, biljet, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis uang menurut nilainya, ada uang penuh dan uang tanda. Uang penuh adalah jika nilai nominalnya atau nilai yang tercantum pada uang sama dengan nilai bahan atau nilai intrinsiknya. Yang kedua adalah uang tanda. Uang tanda adalah jika nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Fungsi asli uang itu ada tiga, sebagai alat tukar, alat hitung, alat penyimpanan nilai. Fungsi turunan uang ada sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, sebagai alat pembayaran utang, penimbun kekayaan, pemindahan kekayaan, dan pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga adalah fungsi uang menurut ekonomi Islam, yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan sebagai alat penyimpanan kekayaan. Maksudnya sebagai alat tukar yaitu kita gunakan uang kita untuk membeli suatu barang yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Kalau zaman dahulu yang masih belum ada uang, itu menggunakan barter. Jika ingin buku, maka bisa ditukar dengan beras, bisa ditukar dengan sepatu ataupun pakaian. Yang kedua itu sebagai alat hitung. Nah, uang ini sebagai alat hitung, uang ini bisa dihitung jumlahnya berapa, nanti kita bisa berinvestasi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah sebagai alat penyimpanan kekayaan. Uang ini juga bisa kita investasikan atau membeli saham. Nah, itu termasuk dari alat penyimpanan kekayaan. Kita bisa menabung di bank ataupun kita bisa membeli emas-emasan sebagai investasi, seperti itu. Mungkin hanya itu analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.